selalu menggugah traveler seperti saya. Petualangan di Lombok selalu menjanjikan. Eksotisme alamnya pun tak pernah pudar. Kita lagi ada di Desa Batu Asa, Kecamatan Armada, Lombok Barat. Dan hari ini saya sama teman-teman mau menuju ke Desa Batu Mekar dengan cara rafting. Tapi yang bikin saya super semangat sama penasaran adalah kita bakal buka jalur baru. Tujuan petualangan saya kali ini ke Desa Batu Mekar, Lombok Barat. Saya memilih mengarungi sungai ketimbang via darat karena waktu tempo lebih singkat. Selisihnya bisa sampai 2 jam. Ini kita baru mau mulai perjalanan, kurang lebih perjalanan dari Desa Batu Asah ke Desa Batu Mekar itu Kurang lebih 10 kilo. kurang lebih 10 km. Kalau sekarang sih masih tenang-tenang aja, baru kedengeran riuk-riuk ya jeram sedikit. Tapi kita nggak tahu di depan sana karena ini jalurnya belum pernah ada yang lewatin. Jadi kayaknya sih banyak jeram-jeram baru yang bakal kita temuin di depan sana. Sungai Jangkok merupakan sungai terbesar di Lombok Barat. Sungai ini masih menjanjikan pacu adrenalin. Derasnya arus sungai membuat perahu seringkali berputar, menabrak batu bahkan tersangkut. Kita bakal ngelewatin jeram yang kedua. Jeram kedua yang saya lewati berbadan sungai sempit dan konsisten membuat saya deg-degan. Di depan ada jeram yang lumayan lagi. Meskipun nggak se-ekstrim tadi, tapi dia panjang jeramnya. Banyak batu nih. Mesti hati-hati. Pada musim kemarau, debit air tidak seperti sekarang. Saya datang dikala debit air mencapai level 3. Cukup ekstrim baik jeram maupun arusnya, menantang untuk ditaklukkan. Nah, ini di depan saya jalurnya cukup berbahaya. Jeramnya kayaknya cukup ekstrim. Jadi amannya saya istirahatin dayung dulu. Pegangan erat-erat. Ekstrim banget.
4 jam sudah kami mengarungi sungai. Desa tujuan hampir sampai. Tadi saya tawati baru aja berhasil ngelewatin jeram yang menurut saya ekstrim. Untung aja kita bisa selamat. Nah ini di depan saya sekitar 5 meter depan sih kayaknya jalurnya masih tenang-tenang aja. Manfaatin lah ya buat mandangin view. Tapi kira-kira masih ada lagi nggak sih? Belum tahu. Belum tahu. Bener juga sih belum tahu karena kita buka jalur jadi kita nggak tahu kira-kira di depan kita bakal nemuin apa. Jadi terus ikuti jejak saya. Di tengah arus air yang kuat, butuh kerjasama tim untuk bisa membuat perahu tetap di posisi stabil. Ya, karena bebatuan cadas membuat jeram lama-lama kian menantang. Oh ini kita lagi nyangkut di pohon. Gimana dong caranya? Ayo, jalan. Nah begitu jatuh saya udah nggak tahu, nggak bisa lihat apa-apa lagi, nggak ngeh mau ngapain lagi. Yang saya tahu cuma bawah saya itu semuanya batu. Pokoknya yang saya ingat saya cuma kepentok batu di sana sini satu badan-badan, terus di sini jadi ini bibir saya agak robek. Teman di belakang saya kepentok batu cukup keras pahanya. Untung tadi saya langsung ditarik sama Mas Epe ke perahu water rescue. Nah ini kita udah sampai ke desa tujuan di desa Batu Mekar ya. Nah ini saya mau nangkap ikan dengan cara dipukul-pukul nanti di sungai itu pakai tanaman yang namanya tanaman toa. Nah ini kita lagi coba cari akarnya, gali-gali. Habis itu baru dibuat talapnya. Tuba bisa merambat hingga ketinggian 10 meter. Cara mencirikannya berwarna gelap dan ada pada ranting-ranting tua. Tanaman toa ini dia bentuknya itu merambat. Ini kita udah dapat batangnya, tapi yang mau kita pakai buat nanti nangkap ikan itu bukan batangnya, melainkan akarnya. Jadi kita masih harus cari akarnya dulu di mana. Zat rotetona dari akar tuba sudah sejak lama digunakan untuk menangkap ikan. Manfaat utama tuba sebenarnya untuk memberantas hama. Ini dia akar tanaman toa. Kalau menurut saya sih ini lebih mirip ranting sebenarnya dibanding sama akar. Tapi ini nanti bakal kita olah dan masyarakat sini percaya kalau akar ini bisa membuat ikan-ikan yang segar tiba-tiba jadi mati seketika. Ternyata akar ini itu mengandung zat yang namanya rotenona. Jadi zat ini bisa membuat serangga atau ikan tiba-tiba jadi lemes. Kita buktiin nanti ya.
Lazimnya digunakan dengan pancing atau jaring. Tapi kali ini cukup bermodal kayu kecil dan langsung bisa digunakan. Ini ternyata alatnya sederhana, jadi akarnya itu cuma dipotong kecil-kecil. Habis itu kita diikat akarnya di bambu, terus tinggal digeprok-geprok pakai batu. Supaya nanti zat yang bisa bikin ikan jadi kelayangan itu keluar. Ini dia yang saya cari-cari, kearifan lokal di Desa Batu Mekar. Unik, masih sangat tradisional menggunakan hasil alam, yakni akar tuba. Di sini biasa disebut akar toa. Jadi kita geprok-geprok ini alatnya itu juga nggak boleh di sembarang tempat. Kita harus tepuk-tepuknya itu tempat biasa ikan tinggal. Supaya nanti ikan-ikannya pada keluar mabok. Terus keluar dari sarangnya, kena perangkap kita deh. Akar tuba sukses membuat ikan mabuk. Nah, karena sudah mengambang, jadi lebih mudah untuk ditangkap. Pengaruh racun tuba pada air sungai tidak terlalu besar. Dalam beberapa waktu saja, air akan kembali normal. Itu barang abang, itu. Nah, nih. Iya, gimana lagi? Beneran ada ikannya, tadi ikannya udah pada celeng-celeng di situ tuh. Ikan yang saya dapat ini ikan mujair, baru dapat 2. Tapi saya yakin kalau misalnya kita masih mau geprak-geprak lagi, pasti makin banyak ikan yang kita dapetin. Hasil menu hari ini akan diolah dengan bumbu khas masyarakat Lombok Barat. Apa itu? Yang jelas pedes banget. Nah ini dia kuliner yang mau kita buat hari ini, makanan khas Lombok, spesial bumbu rajang. Ini aja menurut saya warnanya udah rajang banget nih. Ini beneran pedes atau merahnya doang? Beneran kayak. Katanya beneran pedes. Namanya Lombok kan? Namanya Lombok, Pasti pedes. pasti pedas katanya. Selagi segar, ikan yang sudah dibersihkan langsung dibungkus daun pisang. Racikan bumbu ekstra cabai dibaluri supaya meresap maksimal. Jadi bumbu rajangnya itu ikannya dimasukin, habis itu dilumurin pakai bumbu rajang, dibungkus pakai daun pisang biar rasanya lebih enak. Tinggal kita bakar aja. Butuh waktu kurang lebih 15 menit hingga ikan bakar benar-benar matang. Ikan mujair banyak manfaatnya. Sangat berperan menguatkan tulang kita, kaya akan kalium, vitamin B, dan fosfor. Wanginya sedap sekali. Antara aroma khas ikan mujair dan bau bumbu pedas berpadu menjadi satu. Sudah matang? Sedap. Ini baunya sih udah sedap banget. Sekarang tinggal kita makan sama undang teman-teman yang tadi ikutan buka jalur rafting. Sini! Sini! Makan bareng! Makan! Rasa daging ikannya sangat lezat, pedasnya mantap, langsung menyeruak dari suapan pertama. Paling nikmat disantap dengan nasi hangat, ditambah suasana kebersamaan dengan warga desa Batu Makmur. Terbukti sudah, hanya dengan bumbu sederhana dan cara masak dibakar saja, ikan hasil menuba jadi santapan Ciami. Mau percaya. Wah, sedap. Mantap Pak bumbunya. Mantap. Tapi pedes banget. Namanya Lombok katanya mesti pedes. Tapi ya kayak gini kita buka jalur rame-rame, nangkap ikan rame-rame. Jadi makannya juga rame-rame. Pokoknya saya senang lah hari ini bisa buka jalur bareng teman-teman dari Lombok. Meskipun bibir saya robek, teman saya ada yang kakinya sakit, ada yang niban saya juga tadi pas perahunya terbalik. Tapi serunya dapet, kita berhasil buka jalur. Jadi besok-besok kalau ada yang rafting di sini, nama jalurnya apa? Jalur Jejak Petualang. Jadi ikuti jejak saya. Jejak Petualang.